pelaksanaan kelainan kelenjar saliva. Ya, jadi ini seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa dikatakan materi BM atau bisa juga materi penyakit mulut. Tapi ini kebanyakan materinya saya ambil dari e-book yang IPM atau penyakit mulut gitu. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan selama saya menjelaskan materi, boleh nanti langsung di chat aja di kolom chat. Jadi takutnya nanti terakhir lupa, bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung saya jawab. Oke. Siap. Nah, jadi ini adalah beberapa poin-poin yang saya jelaskan selama nanti 1-2 jaman ya. Semoga nanti nggak terlalu lama-lama juga. Jadi yang pertama terkait pendahuluan. Jadi bagaimana apa pengertian dari saliva itu apa, kemudian pengantar bagaimana materi ini selanjutnya nanti ada apa aja gitu. Kemudian anatomi dan fisiologi kelenjar saliva. Jadi sebelum kita tahu tentang penyakitnya apa aja, kita perlu tahu nih bagaimana bentuk, bagaimana posisi, bagaimana fungsi atau fisiologi dari kelenjar saliva. Kemudian diagnosis pasien dengan kelainan kelenjar saliva atau mungkin semacam pemeriksaan penunjang gitu ya untuk menentukan diagnosis pasti dari kelainan kelenjar saliva. Kemudian baru terkait dengan kelainan kelenjar saliva dan selanjutnya tata laksana serostomia dan hipersalivasi. Untuk kelainan kelenjar saliva ini sebenarnya banyak banget ya. Jadi mulai dari infeksi, mulai dari yang kelainan perkembangan atau mungkin ada tumor dan sebagainya. Tapi untuk materi malam hari ini kita fokuskan yang non tumor ya. Jadi kan kalau tumor itu banyak lagi karena kemarin sebenarnya rencananya mau saya masukkan tentang tumor, tapi rasanya kalau saya masukkan semua nanti tidak maksimal. Jadi saya fokuskan di sini yang sering-sering penyakit yang sering-sering terjadi ya. Jadi contohnya kayak sialolitiasis, sialadenitis dan kemudian parotitis seperti itu. Nah, itu yang kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Dan nanti dari poin 4 ini juga ada masing-masing dari terapinya. Nah, untuk yang poin 5 itu nanti secara umum ya. Jadi terkait dengan penata laksanaan secara umum dari serostomia dan hipersalivasi. Oke, ini sebenarnya materinya apa ya? Kalau kita orang-orang umum ya, apa sih materi ini saliva gitu kan? Tapi sebenarnya itu penting ya. Jadi kita meskipun tidak ke gigi, tapi ini juga mempengaruhi rongga mulut pasien. Jadi kita juga harus tahu tentang materi ini. Yang pertama adalah pendahuluan ya. Saliva itu apa sih? Saliva adalah suatu cairan sekresi eksokrin yang kompleks, tidak berwarna, dan disekresikan dari kelenjar saliva mayor dan minor untuk mempertahankan homeostasis dalam rongga mulut. Ya. Jadi saliva ini sebenarnya rongga mulut kita itu kan sebagai jendela tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misal tubuh kita ada suatu masalah, misal dari organ perut kita ada suatu masalah, misalnya contoh kecilnya gastritis gitu ya, atau kelainan di lambung, maka nanti akan terjadi yang namanya GERD gitu ya, atau gastrointestinal reflux disease, sehingga apa yang terjadi bisa aja asamnya kan naik sehingga rongga mulut kita bisa rentan karies atau mungkin bau mulutnya tidak enak. Nah, itu jadi rongga mulut kita itu sebagai cerminan dari kondisi sistemik tubuh kita gitu. Jadi saliva itu tadi saya bilang bahwa ini merupakan cairan sekresi eksokrin ya. Jadi tubuh itu kan punya yang namanya kelenjar endokrin sama eksokrin ya. Kalau endokrin itu kan dia tidak dikeluarkan gitu kan. Kalau endokrin contohnya apa kan teman-teman mungkin masih ingat pelajaran faal ya, ada kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid. Nah, itu kan endokrin. Tapi kalau eksokrin itu seperti ini. Jadi kelenjar saliva yang nanti mengeluarkan saliva. Nah, itu. Nah, saliva ini tidak berwarna ya. Jadi kalau dia nanti berwarna pasti ada suatu kelainan nantinya. Kemudian kelenjar saliva itu ada mayor sama minor. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mayor itu ada apa aja, minor kemudian ada apa aja. Untuk mempertahankan homeostasis ya. Jadi tubuh itu harus seimbang homeostasisnya. Kemudian selanjutnya adalah sekresi dari glandula saliva itu mayoritas diproduksi dari glandula salivarius mayor ya. Jadi yang mayor itu lebih besar yaitu 93% dibanding maaf ini ralat belum saya edit. Kalau ini yang minor ya. Jadi minor itu hanya sebesar 7%. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi saliva yang lain. Jadi berdasarkan sumbernya, saliva itu ada yang saliva glandular, ada yang wall saliva. Kalau yang saliva glandular ini saliva yang murni berasal dari kelenjar saliva aja. Tapi kalau wall saliva, dia itu bisa ada campuran kan di rongga mulut kita itu gak cuma cairannya dari kelenjar saliva aja gitu ya, tapi bisa dari sulcus gingiva, bisa dari transudat mucosa oral, bisa dari mukus, kemudian bakteri, sisa makanan dan lain sebagainya, itu namanya wall saliva. Saliva yang sudah tercampur dengan cairan-cairan lainnya yang ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian berdasarkan stimulasi, klasifikasi saliva dibagi menjadi dua, yaitu stimulated saliva sama unstimulated saliva ya. Kalau stimulated saliva dia dihasilkan karena ada stimulus mekanik, gustatori, olfaktori dan stimulus farmakologis. Maksudnya apa di sini? Jadi misalnya nih teman-teman ngunyah permen atau min ya. Jadi kan cenderung rasanya kan menggugah selera kita gitu ya. Misalnya kita melihat makanan, kita cuma melihat aja dari olfaktori ya, melihat makanan yang rasanya enak banget. Itu kan cenderung kita mengeluarkan saliva yang cenderung malah lebih cepat mengeluarkan saliva daripada kita cuma diam aja nggak ngeliat apa-apa gitu. Selain itu dari stimulus farmakologis juga bisa dan gustatori. Kalau yang unstimulated itu dalam keadaan istirahat ya. Jadi misalnya kita dalam keadaan istirahat atau tidak melihat sesuatu yang menggiurkan gitu kan. Nah, itu namanya unstimulated. Dia tetap menghasilkan tapi dia cenderung alirannya kecil tapi kontinu gitu. Oke, sampai di sini slide pertama jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan mulai agak berat ya tentang anatomi dan fisiologi kelenjar saliva. Yang pertama terkait dengan anatomi terlebih dahulu. Jadi tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa kelenjar saliva itu ada yang mayor sama ada yang minor ya. Kalau saliva mayor itu ada 3, ada kelenjar parotis, kelenjar submandibularis sama kelenjar sublingualis. Ya, mungkin teman-teman pasti tahu lebih banyak posisinya yang kelenjar parotis. Tapi kelenjar yang lain belum tahu detail posisinya di mana. Kalau kelenjar parotis jelas ya, teman-teman pasti tahu dia posisinya terletak di bawah telinga menutupi otot masseter. Otot masseter itu kan terletak di sini ya, jadi menutupi ramus mandibula ya. Jadi dia terletak dia nutupi otot masseter. Jadi di atasnya tutup otot masseter. Dia terletak bilateral ya, kanan kiri ada. Kemudian di antara ramus dan ramus mandibularis dan prosesus mastoideus. Prosesus mastoideus itu daerah yang sebelahnya telinga itu ada prosesus mastoideus. Kemudian kalau di gambar ini teman-teman bisa bayangin ya. Kalau kelenjar submandibularis dia terletak di dasar mulut di bawah ramus mandibula. Ramus itu ini ya, ramus itu ini. Ramus mandibula dan meluas sisi leher, kemudian melalui bagian tepi bawah mandibula dan terletak di permukaan musculus myloid ya. Jadi ini yang namanya musculus myloid yang ada 3 panah ini namanya musculus myloid. Inilah yang namanya kelenjar submandibular. Kalau yang kelenjar sublingual dia di bawah lidah pas terletak di antara dasar mulut dan musculus myloid ya. Nih, jadi kalau kita proyeksikan dari samping animasinya seperti ini. Lebih depan sublingual daripada submandibular dan lebih bawah submandibular daripada sublingual. Dua-duanya terletak di bawah lidah gitu. Itu kelenjarnya ya. Nanti untuk ductus saluran dan sebagainya nanti slide selanjutnya. Sekarang yang selanjutnya ada kelenjar saliva minor ya. Kelenjar saliva minor itu dia banyak banget dan menyebar di rongga mulut kita. Kalau dihitung itu sekitar 450 sampai 1000. Ya, dia ada di labial, di bibir atas maupun bawah, di bukal, di lingual, palatal dan retromolar. Kemudian terdapat 3 subkelenjar ludah minor ya. Ada glandula lingualis anterior yaitu
itu ada kelenjar Blandin dan Nun, dia di bagian bawah ujung lidah ya. Kemudian ada kelenjar lingualis posterior, ada von Ebner di mengelilingi papilla circumvallata dan kelenjar Weber yang terletak di pangkal lidah. Pokoknya kalau di lidah itu ada kelenjar-kelenjar ini, ya kelenjar saliva minor. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah menyimak ya, berapa sih jumlah saliva yang kita keluarkan dalam satu hari? Jadi kalau satu hari sebenarnya manusia itu mengumpulkan saliva kurang lebih 1 sampai 1,5 liter. Tergantung stimulus, tergantung aktivitas kita, tergantung makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau teman-teman mau meneliti misalnya, ditampung saliva kita setiap hari kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 liter. Jadi itu karena itu sebenarnya kan cairan dari tubuh kita. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke terkait dengan ductusnya ya. Jadi kan kelenjar saliva itu kan mengeluarkan saliva pasti melalui saluran gitu. Jadi dia tidak hanya merembes, tapi dia mengeluarkannya melalui saluran-saluran kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan ductus. Oke. Masing-masing kelenjar itu punya ductus masing-masing. Kalau kelenjar parotis itu namanya ductus tension. Ini teman-teman harus hafal di luar kepala ya, karena ini pasti sering bakal ditanyakan waktu ujian. Kalau kelenjar parotis itu namanya ductus tension. Kalau di gambar sebelah ini yang warna hijau ya. Teman-teman bisa membayangkan. Jadi ini kelenjar parotisnya. Ductus tension ini berjalan menembus pipi dan bermuara pada vestibulum oris pada lipatan antara mukosa pipi dekat dengan molar 2 atas. Jadi nanti teman-teman kalau lihat kalau mengamati ketika membuka mulut pasien, di dekat M2 atas itu pasti ada lubang kecil. Nah, itu muaranya dari ductus tension. Kemudian kalau kelenjar submandibularis itu namanya ductus Wharton ya. Submandibularis kan di sini nih. Nah, ini apa namanya? Dia salurannya terletak di ujung lidah. Jadi ini kayaknya sebenarnya bukan ductusnya ya. Soalnya dia masuk ke dalam di ujung lidah. Nah, itu apa namanya? Di situ ductusnya. Terus kelewatan kelenjar parotis itu memproduksi cairan serus. Jadi serus itu apa nanti di slide selanjutnya jelaskan. Intinya serus itu caranya lebih encer. Tapi kalau submandibular itu cairannya, ini salah ketik saya. Kebalik ya, kalau submandibular itu yang mukus, tapi kalau yang sublingual itu serum mukus. Sublingual itu yang gimana ngomongnya? Kalau submandibular itu campuran, kalau sublingual itu yang maaf banget. Yang slide selanjutnya salah, yang slide ini yang benar. Kalau submandibular itu mukus, kalau sublingual itu ini yang benar, campuran serus dan mukus. Kalau kelenjar saliva minor itu dominan mukus, tapi kelenjar Webernya mukus, von Ebnernya serus dan kelenjar Blandin dan Nunnya yang campuran gitu. Oke, teman bisa bisa lihat di sebelahnya. Kalau kelenjar sublingual itu namanya ductus Bartholin. Ductus Bartholin sama ductus tension. Lanjut ya. Ini yang namanya unit sekretori kelenjar saliva. Tadi setelah kita bahas ductusnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi ada unit-unit kecil setelah ductusnya tadi. Jadi ada bagian-bagian terkecil yang ada di dekat ductus atau di ductusnya maksudnya. Jadi yang pertama ada jaringan ikat ya. Jadi kalau di gambar ini yang warnanya yang bentuknya tersusun palisade ini namanya jaringan ikat. Kemudian ada ductus sekretori dan ada sel-sel sekretori terminal. Ya, jadi struktur ductus kelenjar saliva itu kalau kita pecah itu seperti ini. Jadi ada ductus intralobular ya. Jadi intralobular itu ini yang terdiri dari ductus intercalaris sama ductus striata. Jadi bergabung menjadi ductus intralobular. Dan ada yang namanya ductus interlobular. Terus sebelah sini ada sel asinina. Sel asinina ini sel-sel yang mengeluarkan cairan-cairan saliva. Jadi kalau diterjemahkan, sel asinus yaitu massa bulat dari epitel glandula. Nah, sel serosa menghasilkan cairan encer atau saliva yang kaya enzim. Sel mukus mengeluarkan cairan yang lebih kental dengan glikoprotein saliva berlimpah yang dikenal sebagai musin. Ya. Jadi ada serus, ada mukus, dan juga ada yang campuran. Ini kalau kita misalnya melihat mikroskop akan seperti ini. Tapi ini adalah bagian terkecil dari ductus-ductus saliva. Gitu. Kalau sudah jelas, saya lanjut ke slide selanjutnya. Sebentar, ini saya mau koreksi lagi, mau perjelas lagi yang tadi ya. Jadi saya ngomongnya agak bulat soalnya. Ini ada, saya pastikan kembali. Jadi untuk slide ini, yang benar adalah kalau submandibular itu campuran. Kalau sublingual itu yang mukus aja ya. Ini saya salah. Kalau misalnya secara fisiologi ya, persentase produksi saliva, jadi kalau secara umum kelenjar parotis itu 67% menyumbang ya, jadi serosnya lebih banyak. Kalau submandibularis, parotis 24%, kalau submandibularis 67%, kalau sublingualis itu 5% dan saliva minornya 5% ya. Saya ulang kembali, kalau parotis itu 24%, kalau submandibularis itu 67%, sublingualis itu 5% dan minor 5%. Kalau kelenjar submandibularis itu kan campuran serus mukus ya, jadi serusnya itu 80%, sedangkan mukusnya 20%. Nah, selanjutnya adalah fungsi saliva ya. Apa sih fungsi saliva sebenarnya? Fungsi saliva itu yang pertama adalah melicinkan dan membasahi rongga mulut ya. Kemudian apa aja sih komponen yang berfungsi untuk melicinkan dan membasahi atau lubrikasi? Ada musin, ada proline rich glikoprotein, sama ada air. Kalau yang antimikroba itu ada lisozim, lactoferrin dan sebagainya. Kemudian kalau untuk mukosa, maintaining mukosa integrity, ada musin, ada elektrolit, sama ada air. Kemudian kalau untuk cleansing atau pembersihan itu ada komponen air. Kemudian kalau untuk kapasitas buffer dan remineralisasi itu ada bikarbonat, ada kalsium, fosfat dan lain sebagainya. Kemudian untuk merasakan ada air dan juga gustin ya. Jadi saliva ini perannya banyak ya. Kemudian yang bantu dalam berbicara. Jadi kalau kita nggak ada saliva, kita ngomongnya nggak bisa baca. Selanjutnya adalah diagnosis pasien dengan kelenjar saliva. Ketika pasien itu datang ke kita misalnya ya, jadi kita harus melakukan beberapa tahap pemeriksaan untuk memastikan diagnosis dari pasien tersebut. Untuk sebelum kita lanjutkan ke bagian apa saja pemeriksaan yang kita lakukan, perlu teman-teman ketahui definisi dari serostomia dan juga hiposalivasi. Jadi dua hal ini sebenarnya berbeda. Kalau kita bicara serostomia, itu keluhan secara subjektif, jadi kekeringan mulut secara subjektif. Tapi serostomia ini bisa terjadi
dengan hiposalivasi atau tanpa hiposalivasi. Tapi kalau hiposalivasi itu apa? Artinya pengurangan jumlah laju aliran saliva. Jadi dia bisa serostomia ataupun tidak karena bersifat subjektif. Ada pasien yang dia salivanya berkurang tapi dia tidak merasa kekeringan mulutnya, berarti dia tidak disertai dengan serostomia. Kemudian kalau hipersalivasi itu nama lainnya sialorea atau petialisme. Ya, jadi artinya mengacu pada peningkatan produksi yang berlebihan. Jadi salivanya kebanyakan atau bisa juga karena clearance atau pembersihan dari salivanya ini mengalami penurunan. Gitu. Nah, kalau istilah disfungsi kelenjar saliva itu mengarah pada penurunan aliran saliva, hiposalivasi atau perubahan terukur lainnya dalam saliva. Gitu ya. Jadi, apa yang kita lakukan ketika pasien itu datang misalnya. Terus pasien udah bilang di awal, "Dok, saya merasa mulut saya kering banget," gitu kan. Nah, itu yang pertama kita lakukan apa? Anamnesa. Kita tanyakan, kita gali dulu dari mulai urut ya, dari mulai identitas pasien, pekerjaannya apa, kemudian pola makannya bagaimana, ada riwayat penyakit apa, sudah diobati apa. Teman-teman mungkin sudah pernah sekilas tentang anamnesa ya, bagaimana urutan anamnesa yang baik dan benar. Setelah itu kan teman-teman tahu mengenai riwayat medis dan giginya. Apakah pasien ini dulu misalnya punya penyakit atau saat ini pun mengalami penyakit autoimun ya. Contoh yang penyakit yang terkait dengan saliva adalah Sjogren syndrome. Kemudian riwayat diabetes dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Kemudian riwayat obat-obatan dan makanan ya. Jadi misalnya pasien ini ternyata konsumsi obat antidepresan sampai sering masuk keluar rumah sakit kontrol ke dokter jiwa misalnya, itu kan agen obat-obatan untuk antidepresan itu juga dapat mempengaruhi serostomia. Kemudian diet atau makanannya ya, mungkin dia sering banget makan makanan yang manis-manis atau yang dia menggugah selera makan sehingga mungkin salivanya berlebihan dan sebagainya. Nah, itu juga penting untuk kita ketahui dari pasien. Kemudian setelah kita lakukan anamnesa dan mengetahui riwayat-riwayatnya, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan klinis ya, mulai dari kepalanya, apakah ada benjolan, apakah ada palpasi sakit atau daerah kemerahan. Nah, kemudian daerah leher dan juga baru ke intraoralnya. Ekstraoral dan intraoral. Intraoral dilihat apakah di situ ada pembengkakan, kemudian apakah ada pus ya atau nanah, lalu apakah giginya juga normal atau ada lubang dan sebagainya, teman-teman harus gali gitu. Karena setiap kelainan saliva itu ada ciri atau karakteristik masing-masing. Nah, itu teman-teman juga harus hafal ya, khas dari penyakit ini apa gitu. Itu kalau penyakit mulut itu sebenarnya susah gampang karena banyak-banyak yang mirip gitu ya. Ada yang namanya differential diagnosis. Nah, itu harus tahu masing-masing khas dari penyakit ini apa. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan ya, kita melakukan penilaian fungsi saliva ya. Jadi, misalnya nih, kalau pada kasus sederhana itu kan mungkin jelas, oh ini penyakitnya ini, dan dikasih obat ini sudah enak kan. Tapi kalau misal pasien itu ternyata didiagnosis ini, diobat ini kok nggak mempan, kok tambah parah, kelainan masalahnya tambah bermas dan kemana-mana. Nah, maka penting kita harus mengedukasi pasien ini melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Misalnya butuh pemeriksaan laju saliva atau sialometri atau butuh pemeriksaan penunjang foto ronsen dan sebagainya. Nah, tergantung masing-masing. Kalau masing-masing kelainan itu ada indikasi masing-masing. Nggak mesti penyakit ini butuh biopsi misalnya. Tidak semua penyakit itu butuh biopsi. Jadi ada indikasinya masing-masing. Contohnya sialolit itu kan butuhnya apa? Butuh foto panoramik atau foto okklusal. Nah, itu kita harus tahu masing-masing. Kemudian tadi penelitian saliva yang saya maksud adalah sialometri yang sialometri, sialokemistri. Tapi kalau yang pemeriksaan tambahan lainnya ada foto ronsen, ada biopsi, ada sialoendoskopi. Nah, itu nanti teman-teman harus nanti kita pelajari masing-masing ya. Jadi biar kita tahu detail bagaimana indikasi, kemudian masing-masing kelainan, ciri-cirinya bagaimana. Sehingga nanti ditemukan nih perawatan yang tepat untuk pasien ini apa. Tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai bagaimana prosedur kita menghadapi pasien ya dengan klien saliva. Kita bedah satu-satu, jadi tentang anamnesa apa yang ditanyakan, kemudian riwayat medisnya dan obat-obatannya. Jadi kalau kita simpulkan ya, jadi dari anamnesa nanti kan kita tahu nih penyebab, apakah dia masuk nih dalam salah satu penyebab di sini. Kalau dia masuk berarti kemudian ada masalah di kelenjar saliva. Tapi kalau dia tidak masuk di sini berarti kemudian penyakit lain ya. Jadi kita harus tahu penyebab hipofungsi dari kelenjar saliva. Yang pertama adalah obat-obatan serogenik ya. Obatan apa itu serogenik? Obat-obatan yang menyebabkan serostomia ya. Ada banyak ya, nanti di yang kotak terakhir itu yang dijelaskan tentang serogenik. Kemudian agen-agen serogenik ya, jadi nggak cuma obat-obatan tapi bisa juga yang lain. Kemudian radiasi kepala dan leher ya. Jadi efek samping dari radiasi, misalnya pasien ini ternyata ada riwayat kanker daerah kepala leher gitu, dan dia sedang rutin menjalani radiasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipofungsi kelenjar saliva. Penyakit sistemik misalnya DM. Penyakit DM itu pasti mempengaruhi segala struktur sel yang ada di rongga mulut, yang ada di tubuh kita, ya. Termasuk di situ adalah kelenjar eksokrin atau kelenjar saliva kita. Dia pasti DM itu diabetes itu pasti menyebabkan kerusakan di berbagai sel yang ada di tubuh kita, termasuk kelenjar saliva. Kemudian ada massa ya, ada benjolan atau ada sesuatu pembengkakan di dalam kelenjar saliva. Lalu ada kondisi psikologis juga bisa, kemudian malnutrisi dan penyakit autoimun misalnya Sjogren syndrome. Gejalanya apa? Yang pertama jelas ya, jadi pasien itu mengalami kekeringan pada semua permukaan mukosa mulutnya, lalu kesulitan mengunyah, menelan, berbicara, kemudian nyeri di mulutnya, sensasi terbakar di mulutnya dan sakit tenggorokan, serta mukosa sensitif terhadap makanan pedas atau kasar. Ini gejala secara umum ya. Nanti untuk masing-masing kelainan ada gejala sendiri-sendiri. Dan tapi sebenarnya hampir mirip gitu. Kemudian kalau dari riwayat medisnya ini saya perjelas kembali obat-obatan serogenik itu apa aja? Ada antidepresan, ada antikolinergik, ada antispasmodik, antihistamin, antihipertensi. Jadi pasien hipertensi itu bisa loh menyebabkan yang namanya serostomia. Kemudian sedatif, diuretik, bronkodilator dan agen serogenik lainnya seperti merokok, alkohol dan kafein gitu. Tapi sebenarnya kan ini tergantung derajat keparahan klien saliva, tergantung juga berapa banyak yang dikonsumsi, kemudian intensitasnya, frekuensinya, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian pasien yang menerima radioterapi untuk ganasan kepala dan leher. Tuh ya, ini lebih jelasnya tentang anamnesa dan riwayat medis obat-obatan. Lanjutkan tentang pemeriksaan klinis ya, secara ekstraoral dan intraoral. Kalau secara intraoral ya, misalnya teman-teman sudah buka pakai kacang mulut rongga mulut pasien ya, ternyata kok bibirnya kering, terkelupas, atrofi ya, kemudian mukosanya pucat, bergelombang, kemudian dorsum lidahnya halus, kemerahan, depapilasi atau bisa pecah-pecah seperti gambar di samping ini nih, ya. Ini udah kelihatan. Jadi kayak kan kalau kita melihat rongga mulut kita masing-masing yang normal itu kan kelihatan kayak basah-basah gitu kan, karena ada saliva. Tapi kalau nggak ada saliva itu kelihatan seperti ini, kering banget ya. Jadi kayak tandus gitu lah. Kalau melihat di tanah kita kan kelihatan kalau nggak ada air kan letak-letak. Nah, itu sama seperti rongga mulut kita.
Kemudian pasien yang mengalami kelainan kelenjar saliva itu terjadi peningkatan karies gigi dan gigi erosi. Ya, karena kan saliva itu kan tadi saya bilang dia ada efek antimikrobial ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada yang mengcleansing, nggak ada yang menghancurkan atau melisiskan bakteri, pasti kemungkinan karies itu meningkat. Dan gigi itu ada erosi, erosi itu kan pasti ada pengikisan di daerah giginya. Nah, itu bisa terjadi seperti ini. Kemudian akumulasi sama makan plak terjadi daerah interproksimal ya. Kan kalau kita makan itu pasti dibantu saliva untuk apa ya istilahnya? Makanan itu bisa kita makan atau nggak ada nyelit gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada saliva itu cenderung bisa nempel, bisa terperangkap di daerah interproksimal. Kalau kaitannya dengan disease oral ya atau jamur, jadi penyakit jamur. Dominan jenis erythematosa atau bercak merah pemphigosa. Kemudian ada angular cheilitis atau sudut bibir ya, gigi kayak ini. Nah, ini cenderung karena salivanya berkurang, jadinya kan di sini numpuk nih bakteri biasanya Staphylococcus aureus ya. Di sini, nah akhirnya kan terjadi namanya angular cheilitis. Kalau dikelompokkan secara tabel seperti ini ya, kalau misalnya secara normal, orang normal, inspeksi palpasi normal. Ini ceritanya secara ekstraoral ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan atau apa, kalau pada pasien normal nggak ada benjolan apapun, inspeksi palpasi pun normal. Kalau deteksi massa pasti nggak ada. Tapi kalau dia ada infeksi inflamasi, ada neoplasia, itu pasti ada benjolan. Dan benjolan itu memang sulit membedakan dia itu masuk yang mana, infeksi inflamasi atau neoplasia. Nah, itu dilihat juga dari riwayat kondisi medis pasien, misalnya dia ada demam, dia ada kelelahan, sebagainya. Oh, ini ranahnya mungkin infeksi. Gitu. Tapi kalau neoplasia enggak, dia mungkin kondisi pasiennya pada masa-masa awal dia normal baik-baik saja gitu. Karena itu penting kita harus membanding-bandingkan antara dia secara klinis dan sistemiknya. Kemudian kalau dari salivanya, dia kalau normal pasti transparan, volumenya cukup. Tapi kalau dia infeksi, pasti eksudatnya keruh. Jadi pasti salivanya keruh, kemudian bisa juga ada kontaminasi dari purulen, ada pus ya atau nanah. Itu kalau infeksi bakteri. Kemudian kalau neoplasia jinak ganas ini saya masukkan tidak normal ya, karena memang di ibunya juga tidak dijelaskan pasti. Intinya dia pasti ada perubahan komposisi, kemudian warnanya juga mungkin ada perubahan dan sebagainya. Nah, itu pokoknya dia bukan normal. Itu kalau ada neoplasia vaginal maupun ganas. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah jelas ya, saya harapannya semoga apa yang saya sampaikan ini jelas. Kalau mau diulang lagi juga nggak apa-apa kok, teman-teman kelewatan atau bagaimana nanti disampaikan. Kita lanjutkan ya, slide-nya masih banyak. Jadi selanjutnya adalah diagnosis pasien dengan kelainan kelenjar saliva. Tadi kita sudah mengetahui apa aja anamnesis yang mau ditanyakan, pemeriksaannya bagaimana. Nah, selanjutnya nih, misalnya pasien kok ini saya nggak yakin ini kalau penyakitnya ini nih, maka dokter itu bisa memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lain, diagnosis lain untuk menentukan diagnosis definitifnya ini perlu tambahan apa gitu, pemeriksaan apa. Jadi yang pertama ada sialometri. Ini sebenarnya 4 ini saya ambilnya dari e-book yang Burkit. Tapi kalau di e-book satunya yang saya sebenarnya ambil dari 2 ya. Satunya itu dari Contemporary punyanya Kamil Esfara. Itu enggak lengkap. Jadi cuma ada sialometri sama silochemistry aja kayaknya. Jadi ini sebenarnya karena memang kalau e-book itu kan secara general ya. Dan enggak semua ini sering dipakai di klinis gitu. Tapi yang sering dilakukan adalah sialometri. Yang dilakukan untuk menentukan kadar aliran saliva. Jadi ada yang stimulated sama unstimulated. Teman-teman kalau misalnya mungkin dulu yang semester 2 atau 3 ya materi faal praktikum. Kalau di UNER ada ya teman-teman mungkin di semester yang lain saya kurang tahu. Jadi kalau faal praktikum itu ada pemeriksaan saliva. Ya, jadi ada yang stimulasi sama non-stimulasi. Ini pun standarnya beda-beda. Saya bandingin di e-book sama di jurnal atau di buku-buku itu standarnya beda-beda. Tapi intinya sama. Jadi kalau yang stimulated itu pasien itu sebelumnya disuruh ngunyah permen dulu. Jadi dia dirangsang dulu salivanya, nanti dikumpulkan gitu. Berapa menit misalnya. Nah, kalau di buku yang saya baca itu kalau misal dia kurang dari 3,5 mili, itu termasuk serostomia, termasuk hiposalivasi. Tapi kalau di bawah 5 di atas 5 mili termasuk normal. Nah, itu teman-teman nanti mungkin bisa kembali materi-materi faal praktikum. Nah, itu untuk menentukan kira-kira aliran salivanya kadarnya normal apa enggak. Kalau dia enggak normal, berarti ada masalah nih di sini gitu. Ya, kalau selanjutnya ada sialochemistry. Kalau chemistry itu namanya kan chemistry ya. Jadi untuk menentukan komponen kimiawi yang ada di dalam saliva. Jadi ada pH, ada ion. Nah, itu kan nanti misalnya ada suatu penyakit kelainan apa gitu kan. Oh, ini harus tahu nih komponennya yang di dalam ini bagaimana ya. Jadi misalnya pH-nya ternyata kok asam banget gitu. Nah, itu juga nanti terkait dengan penyakit-penyakit tertentu. Ini pH saliva normal ya, 6,5 sampai 7. Kemudian produksinya bervariasi, ada yang 1 sampai 1,5, ada yang 1,5 sampai 1,5 liter. Kemudian komponennya ada air, ada organik dan non-organiknya. Tuh. Kemudian ada juga yang saliva diagnostik ya. Jadi teman-teman kalau belajar tentang penelitian ya, tentang research ya, dunia research. Saliva ini banyak dikembangkan oleh para peneliti-peneliti. Karena di dalam saliva ini dia itu merupakan media penting untuk deteksi lokal atau sistemik. Jadi ada kandungan-kandungan tertentu yang dia itu mencerminkan suatu kondisi yang ada di tubuh kita. Contohnya bisa dipakai untuk tes dinamika, tes supresi dexamethasone. Untuk penyakit-penyakit yang mengalami gangguan imun misalnya. Kemudian menentukan konsentrasi metabolisme hormon juga bisa. Kemudian memantau kondisi penyakit sindrom Sjogren syndrome ya, atau penyakit autoimun. Kemudian infeksi virus juga bisa ya, HIV, hepatitis C. Cuma memang kebanyakan sekarang yang terjadi yang ada di klinis itu kan kebanyakan pakai sampel darah ya. Tapi sebenarnya saliva itu bisa loh, cuma memang perkembangannya belum pesat aja. Jadi masih banyak diteliti oleh para ilmuwan gitu. Kemudian selain saliva diagnostik, ada saliva omik ya. Saliva omik ini mengacu tentang ini lebih dalam lagi tentang genetik ya. Jadi genomnya, proteomnya, transkriptomnya, itu semua ternyata bisa dipakai untuk menentukan suatu penyakit gitu. Tapi selagi-lagi ini masih berkembang ya. Jadi ini masih banyak diteliti oleh para ilmuwan. Jadi tentunya ini proteom saliva bisa menentukan penyakit kanker rongga mulut ya, penyakit Sjogren syndrome atau chronic graft-versus-host disease begitu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman mungkin? Ada ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke salivary gland imaging. Tadi tentang ukur-mengukur ya. Kalau sekarang tentang imaging atau tentang apa ya istilahnya? Menggambarkan gitu ya. Gambarannya bisa dilihat dari foto ronsen, dari USG atau dari CT scan misalnya. Apa aja sih imaging modality-nya untuk kelainan kelenjar saliva? Ini saya ambil dari buku Burkit ya. Jadi yang pertama plain film atau film-film contohnya kayak film oklusal, film panoramik yang standar-standar yang biayanya lebih murah ya. Jadi itu bisa diindikasikan untuk pasien sialoid ya. Kalau pasien sialoid itu kan memang beberapa kasus memang agak sulit untuk menentukan ini sialoid apa enggak. Nah, itu butuh lebih enaknya kalau kita butuh yang murah-murah gitu ya. Bisa pakai plain film. Jadi bisa pakai foto panoramik atau bisa pakai foto oklusal 90 derajat.
Kalau foto panoramik itu nggak enaknya apa? Kadang dia overlap dengan gigi, tapi dia lebih enaknya bisa melihat struktur rongga mulut secara keseluruhan. Kadang bisa aja ditemukan penyakit-penyakit sumbatan lain ya, contohnya tonsil, apa namanya, lupa. Pokoknya tentang perkapuran-perkapuran ya, itu nanti jadinya lebih jelas semuanya. Tapi kalau yang foto oklusal itu menurut saya lebih gampang, jadi lebih enak, jadi nanti ketahuan dia ada gambaran radiopak ya di daerah lingual dari gigi gitu. Kemudian ada USG, jadi USG bisa dipakai ya, jadi USG ini tidak hanya untuk organ dalam ya, tapi juga bisa untuk menentukan siaroid. USG ini dia advantage-nya atau kelebihannya dia invasif dan juga biayanya juga nggak terlalu mahal banget gitu ya. Dia untuk mendeteksi massa ya, biasanya pada pasien yang Sjogren syndrome atau pasien yang penyakitnya lebih parah gitu kalau USG. Kemudian ya ada CT, ada CBCT, ada MRI, kemudian ada selografi. Selografi ini dia agak invasif karena dia masukkan bahan kontras gitu. Jadi ada beberapa yang pakai, ada yang enggak. Kemudian ada sialodoskopi. Ini kalau teman-teman tahu istilah endoskopi, endoskopi itu kan kayak corong gitu kan, kayak kita memasukkan sesuatu dan kelihatan di layar, itu sialodoskopi. Jadi bisa dipakai untuk contohnya kasus-kasus sialitiasis dan lain sebagainya. Ya, ini teman-teman nanti mungkin kalau lengkapnya bisa dibaca di buku Burkitt. Kita lanjutkan. Jadi ini lebih meningkat lagi ya. Tadi tentang imaging. Yang selanjutnya tentang biopsi. Biopsi, kalau teman-teman mendengar istilah biopsi pasti agak mengerikan ya, karena kan ini sudah ibaratnya kalau udah pakai biopsi dia sudah benar-benar final nih. Pasti dari biopsi nanti udah ketahuan banget ini penyakitnya apa. Jadi sebenarnya tidak semua penyakit itu, tidak semua kelainan itu biopsi. Biopsi ada yang minor salivary gland biopsi, ada yang major salivary gland biopsi. Kalau minor dia ngambilnya dari bibir bawah ya, jadi dibuat sayatan gitu. Cuma hati-hati di situ tuh banyak sekali kan pembuluh darah dan sebagainya, itu hati-hati jangan sampai kena area trauma atau peradangan. Kemudian nanti diambil lobulus layar kecil, diambil untuk dilihat di mikroskop. Nanti dicek dulu dengan biasanya kan pakai HE atau dan sebagainya, itu nanti setelah diambil baru dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada yang saliva mayor. Kalau saliva mayor itu diambil dari kelenjar utamanya, bisa dari parotis. Tapi biasanya seringnya pakai yang ambil yang parotis. Jadi kalau mengambil biopsi di parotis ini ada komplikasi, bisa terjadi perubahan sensasi, kemudian ada masalah di daerah telinga. Nah, kemudian juga ada risiko cedera saraf wajah. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi memang harus orang ahli yang melakukan ini ya. Jadi kita sebagai dokter gigi umum sebenarnya tidak punya kompetensi di bidang ini. Tapi kita harus tahu. Jadi must to know gitu ya. Kemudian evaluasi serologis ya. Ini jadi serologis itu tentang lab gitu istilahnya. Ada tes amilase, ada serum tes, ada HbA1c. Jadi saliva itu bisa dipakai untuk ini semua. Kalau tes amilase dia mungkin terkait dengan kerusakan pada pasien radioterapi atau Sjogren syndrome. Kalau serum tes untuk deteksi Sjogren syndrome, jadi ada namanya auto antibody serum ya, contohnya anti SSA. Nah, kemudian HbA1c untuk diabetes bisa pakai saliva, kemudian ada tes hormon tiroid. Tuh.